Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. selamat datang di klinik ini. Silakan duduk Bu. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Hidayat yang kali ini berjaga di klinik ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa ya Bu? Suwaibah. Ibu Suwaibah. Baik. Bu, Ibu datang dengan anaknya yang sakit, Ibu atau anaknya Bu? Anak saya dok. Oh, anak Ibu. Baik. Tadi saya sudah mengenal diri. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya-tanya ya Bu tentang biodata anak Ibu. Jadi dengan ibu selaku ibu kandungnya. Iya. Baik. Untuk anak Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Namanya Samsul. Samsul. Umurnya berapa Bu? 5 tahun kurang 1 bulan. 5 tahun kurang 1 bulan. Untuk alamatnya sendiri di mana ya Bu? Di Jalan Mana Lagi 1, Perumahan Buya Ayu. Di Desa Singaraja ya Bu? Iya. Oke, di Desa Singaraja. Untuk pekerjaan Ibu sendiri apa ya Bu? Saya guru Guru. Untuk suku Ibu? Jawa. Suku Jawa. Baik, mungkin saya akan menanyakan terkait keluhan-keluhan maupun gejala-gejala penyakit yang dirasakan oleh anak Ibu ya Bu, oleh Samsul. Mungkin nanti agak merepet ke daerah rahasia tentang keluarga Ibu. Mungkin nanti saya akan menjaga perasaan Ibu asalkan Ibu mampu menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu boleh ceritakan nggak Bu ke saya kira-kira keluhan utama dari Samsul ini apa ya Bu? Ini dok ya, anak saya tuh keluhannya tuh suka lemas. Lemas. Suka lemas, terusan gampang apa ya, ngantuk ya. Ngantuk, iya. Kira-kira Bu, ini sudah terjadi berapa lama ya Bu? 1 bulanan lah ya. 1 bulan. Kira-kira dari penyakit yang lemas tadi gitu Bu, ini tuh bertambah beratnya kapan ya Bu kira-kira? Ya akhir-akhir ini ya mau sebulan. 1 bulan. Kira-kira habis ngapain gitu Bu dia jadi makin lemas gitu Bu? Ya kalau habis aktivitasnya aja siang tuh suka lari-lari apa tuh. Akhirnya lemas, soalnya tidur aja. Iya. Ini tuh Bu, penyakit seperti keluhan lemas tadi sebulan yang lalu itu datang mendadak atau emang sudah dari dulu makin lemas gitu? Mendadak, tadinya mah enggak, sehat-sehat aja. Iya, paham Bu. Untuk lokasi lemasnya itu di satu tangan atau satu badan keseluruhan? Keseluruhan satu badan kan lemas katanya. Benar. Kira-kira berarti kan tadi kata Ibu 1 bulan yang lalu mendadak. Nah itu tuh sampai sekarang apakah ada yang di 1 hari nggak lemas gitu Bu? Ya pokoknya kalau sudah aktivitas saja dia lemas sudah. Oh berarti secara keseluruhan 1 bulan itu lemas semua ya Bu, hampir seluruh harinya gitu. Ibu kira-kira ada gejala yang lain tidak Bu ketika lemas-lemas ini? Iya, ada itu suka apa tadi tuh, kurang konsentrasi, terusan berat badan naik, suka menggigil. Oh, berat badannya naik kira-kira berapa kilo Bu? 3 kilo. Oh itu tuh dalam 1 bulan ini atau emang udah dari dulu? Enggak, dalam 1 bulan. Oh dalam 1 bulan ini tiba-tiba naik 3 kilo Ibu. Kalau dari bicaranya sendiri apakah lambat atau normal seperti anak-anak lainnya Bu? Iya ya, rada lambat tadi karena mungkin ya pengaruh tadi. Jadi kurang konsentrasi kan. Iya benar. Ngobrolnya kayak orang ngantuk itu Iya, bukan Bu? bawahnya tuh lemes aja dia. Benar. Untuk gejalanya sendiri apa yang memperberat ya Bu? Kalau ke WC ya, kalau ke WC dia itu suka harus ngangkat dulu, bawahnya lemes. Iya. Bawahnya lemes ya Bu habis dari kamar mandi. Terus kira-kira ada enggak sih Bu kira-kira suatu waktu Ibu ngasih makanan ke anaknya gitu terus dia jadi ringan? Yang tetap aja ya padahal sudah dikasih buah-buahan, tetap. Oh jadi nggak ada efek sama sekali gitu ya Ibu pasti. Oh baik. Kira-kira saya mau tanya lagi dari saudara gitu Bu, dari kakak atau adik dia maupun saudara dekat dia gitu Bu di rumahnya maupun tetangga-tetangga, ada nggak sih Bu yang sama gitu kayak dia ngomongnya lambat, terus konsentrasinya susah, diajak ngobrol, maupun di lehernya ada kayak benjolan atau gede gitu Bu? Nggak ada ya Bu. Baik. Untuk kira-kira dari perkembangan penyakitnya
dari gejala yang tadi ibu sebutkan apakah ada? Ya ada tadi ya, ngomongnya yang biasanya lancar ada lambat sekarang. Tadinya kayak konsentrasinya enggak gitu ya, Nggak fokus mungkin ya nggak Bu? fokus, jadi nggak kasihan gitu. Benar-benar aku ngerasain banget sih Bu kalau punya saudara atau teman yang kayak gitu pasti ngerasa simpati banget ya Bu. Kira-kira dari munculnya gejala-gejala tadi selama 1 bulan, ibu sudah bawa anak ibu berobat kemana? Belum. Oh belum sama sekali. Kalau obat-obatan seperti itu Bu? Di warung apa kan? Enggak sih. Oh enggak ya, baik. Dari obat-obatan berarti tidak ada ya Bu. Mungkin saya ingin bertanya lagi tentang riwayatnya dahulu nih Bu. Kira-kira dia pernah sakit apa nih Bu waktu semenjak habis dia dilahirkan sampai umur 5 tahun sekarang? Ya enggak, dia sudah imunisasi apa lengkap segala macam. Imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap. Enggak, pas sekarang ini pas usia 5 tahun. Berarti pernah dirawat inap di rumah sakit atau obat-obatan yang sebulan 2 bulan gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya, berarti benar-benar clear ya Bu. Iya. Waktu bayi susah minum ASI nggak Bu? Minum. Berarti nggak kayak nolak gitu ya Bu? Enggak. Enggak. Berarti saat dia nangis serak nggak Bu suaranya? Enggak. Maupun penyakit kuning gitu Bu, ketika habis dia dilahirkan 2-4 hari ada terkena nggak Bu penyakit Enggak, kuning normal badannya? aja, normal. Normal berarti ya Bu, sampai umur 5 tahun ini baru ada gejala yang berat seperti ini ya Bu. Kira-kira dari keluarga ibu sendiri gitu ya Bu, kakek nenek atau om atau tante ibu atau tante dari anak ibu, ada nggak sih Bu yang kena penyakit keturunan kayak diabetes atau hipertensi, ataupun di keluarga ibu yang serumah sekarang ada yang sedang di karantina COVID gitu Bu? Enggak ada. Nggak ada. Maupun ada dari keluarga ibu yang dulu misalnya lehernya ada bengkak gitu langsung dioperasi, nggak ada ya Bu? Atau ada? Enggak ada. Nggak ada. Baik, mungkin saya menanyakan tentang hal-hal pribadi pada anak ibu, kan karena ibu sebagai orang tua mungkin ibu lebih paham ya Bu untuk memberitakan kepada saya. Untuk tidurnya sendiri bagaimana anak ibu? Tidur untuk sekarang ya tadi tidur nggak enak aja ya karena memang lemes sih bawahnya, jadi dia tidur. Oh jadi tidurnya lebih banyakan tidur gitu ya Bu? Betul. Berarti agak tidak teratur ya. Tidak. Untuk hobinya dia dulu saat sebelum dia sakit 1 bulan yang lalu apa? Ya sama dengan anak-anak yang lain, normal yang biasa ada ikutan lari-lari ikutan apa. Oh iya, mungkin sekarang agak terhambat gara-gara lemes tadi gitu ya Bu. Dia suka makan ikan Bu? Enggak. Dia sukanya makan ayam. Oh ayam goreng, berarti kayak telur seafood itu suka atau enggak? Suka. Oh enggak suka sama sekali ya Bu? Enggak. Kalau dia sekarang lagi sekolah di mana Bu? TK atau PAUD? 5 tahun ya, jadi dia mau masuk TK. Oh lagi mau masuk TK ya Bu. Berarti belum PAUD ya Bu? Belum. Oh belum juga. Oh berarti enggak PAUD ya Bu? Enggak. Untuk ketika anak ibu nih Bu, mungkin saya agak apa ya Bu, cuma ini penting untuk diagnosis ya Bu. Kira-kira ketika anak ibu lagi berbuat salah, habis merusak sesuatu di rumah ibu, kira-kira apa sih respon ibu ke anak ibu? Ya menasehati aja, dinasehati. Berarti dia pernah nggak sih Bu ngeliat anak ibu kayak sering dibully sama teman-temannya atau dia sering murung gitu Bu? Enggak, berarti ceria aja. Oh ceria. Kira-kira Bu, mohon maaf, apakah di rumah ibu ada yang merokok? Nggak ada. Nah, terus dari tadi mungkin udah dijelaskan ya Bu, berapa saya sudah bertanya kepada ibu dan ibu sudah menceritakan kepada saya. Mungkin saya akan mengulanginya sekali lagi ya Bu. Nanti apabila ada yang salah boleh ibu perbaiki di akhir ya Bu. Baik, saya akan mengulang. Untuk identitas anak ibu yaitu Samsul, umurnya 5 tahun kurang 1 bulan. Alamatnya sama dengan satu rumah dengan ibu, yaitu Jalan Manalagi 1, Desa Singaraja. Untuk pekerjaan orang tua sendiri adalah menjadi guru dan sukunya suku Jawa. Untuk keluhan utamanya yaitu mudah lelah, lemes, dan itu terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Untuk sifat dan berat serangan itu ketika bertambah berat, misalnya udah habis dari kamar mandi, terus kadang cuma bisa tiduran, dan ini penyakit gejala tadi hanya muncul mendadak ya Bu 1 bulan yang lalu. Nah untuk lokalisasinya itu satu badan penuh ya Bu, tidak hanya terpusat di tangan saja atau di kaki saja. Lalu
gejala-gejala lain seperti cepat lelah, lalu berat badan naik 3 kilo ya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, lalu sulit konsentrasi diajak ngobrol maupun ngobrolnya agak lambat, itu gejala lainnya ya Bu. Nah untuk gejala yang terberat tadi seperti harus ke kamar mandi, seperti habis buang air, itu benar-benar bikin dia capek. Lalu yang peringan tidak ada karena ibu sudah melakukan kayak memberikan buah-buahan maupun vitamin C kepada anaknya Bu, tidak ada perubahan sama sekali. Lalu untuk saudara kandung, kakak, adik ataupun kakek nenek yang lainnya tidak ada yang mengalami penyakit leher membesar ataupun ngomongnya lambat seperti anak ibu. Terus untuk perkembangan penyakitnya untuk sekarang cara bicaranya makin lambat, makin susah diajak ngobrol ya Bu. Nah untuk pemeriksaan tidak ada riwayat pemeriksaan semenjak munculnya gejala, lalu tidak pernah diberikan obat selain vitamin C dari warung-warung, dan tidak ada riwayat terapi, tidak ada riwayat rawat inap, obat-obatan yang menahun. Lalu untuk imunisasinya itu lengkap. Waktu ketika baru dilahirkan bayi itu tidak rewel, tidak nangisnya, tidak serak, lalu suka minum air ASI, lalu tidak terjadi penyakit kuning 2-4 hari setelah kelahiran. Nah untuk keluarganya sendiri dari penjelasan ibu tadi tidak ada dari tetangga maupun kerabat yang ada di rumah yang mengalami penyakit turunan seperti diabetes, hipertensi maupun penyakit infeksi COVID ya Bu. Lalu untuk hal pribadinya sendiri dari anak ibu tadi, pola tidurnya mungkin agak tidak teratur karena sekarang lebih sering tidurnya. Lalu pola makan tadi lebih sering makan ayam goreng ya Bu. Nah kamu tidak suka pada ikan-ikanan, telur maupun seafood. Untuk ibunya sendiri ketika sedang hamil maupun sampai sekarang suka dengan ikan. Dan untuk kondisi psikologis anak ibu sendiri tadi mungkin tidak ada rasa tertekan maupun stres karena pelakuan dari ibunya sangat ramah dan tidak ada pelakuan buruk dari teman-temannya. Nah kira-kira dari yang saya ulang tadi apakah ada yang salah ya Bu? Nggak ada, baik. Nah Mbak Ibu mungkin ini ya Bu, dari diagnosa sementara saya ya Bu, kemungkinan ibu ini dari si anak ini, Samsul ini, dia terkena penyakit namanya hipotiroid. Hipotiroid itu jadi kelenjar tiroid yang ada di leher anak ibu, lokasinya leher ya Bu. Dia itu mengalami kelainan, jadi hormon-hormon yang dihasilkannya itu tidak maksimal Bu. Nah makanya sering kita lihat pada kasus ini anak-anaknya lemes gitu Bu, berat badannya tapi naik gitu Bu. Nah untuk selanjutnya tadi mungkin dari diagnosis dari saya sendiri, namun hal ini perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan fisik. Nah nanti mungkin saya akan menuliskan rujukan ya Bu untuk kedua tempat. Yang pertama ke laboratorium untuk dicek nih Bu, nanti ada beberapa hal yang saya tuliskan, dan selanjutnya untuk dirujuk ke dokter anak secepatnya ya Bu. Nah dari penjelasan yang saya tadi, apakah ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan Bu? Sudah cukup. Dari yang prosedur-prosedur tadi nggak ada yang ditanyakan lagi ya Bu? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Nanti saya akan berikan rujukannya ya Bu, agar dapat diproses cepatnya ya Bu. Mungkin terima kasih banyak ya Bu udah datang di klinik ini. Semoga lekas sembuh ya Bu. Amin, minta doanya ya Bu. Iya. Ya udah, makasih.